Aku dan diriku. Alkisah, terlahirlah manusia bersama Sang Hidup ke dalam sebagian kecil kehidupan Tuhannya. Ini menjadi awal bagaimana manusia kemudian menjadi kafir setelah kekufurannya. Terlahir ke alam dunia dengan tidak mengetahui kapan dan di mana akan terlahirkan, serta siapakah yang akan melahirkan. Itu adalah keadilan Tuhan. Berteriak, menangis, menyesali kebodohan diri karena berani menerima amanah dari Tuhannya. Tersadar betapa lemah diri ini saat terlahir tanpa pertolongannya. Sangat lemah sekali, bahkan lebih lemah dari seekor semut. Sampai akhirnya dengan izin yang maha pengasih lagi maha penyayang, kehidupan memberikan air dan pelukannya. Begitu hangat pelukan itu, memberikan kenyamanan dan ketenangan. Kemudian terlenalah manusia di dalamnya. Maka tertidurlah manusia untuk yang pertama kalinya. Sungguh kehidupan ini akan melenakan anak manusia. Sungguh kehidupan ini akan membuat semua manusia menjadi lalai. Sungguh kehidupan ini akan menjadi tipu daya, karena kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau saja. Dan demi masa, manusia itu benar-benar dalam keadaan yang merugi. Mata ini sering mendustaiku, dan aku telah memaafkannya. Sampai akhirnya aku tahu bahwa akulah yang sering menipu diriku sendiri. Semoga Tuhan memaafkanku. Begitulah keadaannya, begitulah kenyataannya. Puas tertidur dalam buai dan peluk kasih Sang Maha Hidup. Terbangunlah kemudian anak manusia dalam keadaan lupa karena sifat lalai yang ada pada dirinya. Mulai ada ragu dalam dirinya. Inikah Sang Maha Hidup yang memberikan kehidupan pada manusia? Inikah Sang Maha Hidup yang menjamin kehidupan manusia? Bertanya dalam hati, coba mencari jawab di pinggir-pinggir rasa ragu yang terus tumbuh subur bersemi. Inilah kali pertama mata mendustai diriku. Inilah untuk pertama kalinya manusia menipu dirinya sendiri. Saat mata zahir melihat suatu kenyataan yang tidak sama dengan yang terlihat oleh mata gaib tentang Tuhannya, manusia lebih memilih untuk percaya pada mata inderanya. Dulu manusia hidup hanya karena Tuhannya dan menggantungkan hidup hanya pada Sang Hidup. Tetapi kini anak manusia itu mulai bersandar pada selain Dia. Anak manusia itu kini mulai tersesat. Dari hari ke hari terus semakin jauh tersesat, sampai benar-benar lupa dan tak lagi mengenali siapakah Tuhannya. Ya begitu deh, lawang kita loh sama-sama sedang tersesat di alam dunia. Kok ya sukanya ngatain orang lain, sesatlah, kafirlah. Alah, empuh apa meneh. Ngaku-ngaku paling bertuhan, padahal gak tahu Tuhannya yang mana.
Lawang Tuhan kok cuma namanya dan katanya. Dah gitu pengennya masuk surga. Padahal lihat pintunya saja loh. Kita ini belum pernah. Lah terus mau masuk surga yang mana? Coba tanya pada diri sendiri. Kira-kira dengan alasan apa sehingga kita merasa begitu pantas masuk ke dalam surganya? Kemudian kita menghakimi orang lain bakal masuk neraka. Alah, memangnya tahu dari mana? Terjaga dari tidurnya, kini mata anak manusia itu benar-benar terbuka dan bisa melihat dengan nyata. Maka tampaklah olehnya sesosok yang sempurna. Ia adalah manusia mulia, ciptaan dari Sang Maha Mulia lagi sempurna. Manusia mulia dan sempurna yang pertama kali dilihat itu adalah ibu. Semoga Yang Maha Rahim mengasihi para ibu yang telah bersungguh-sungguh menjaga kesucian rahimnya. Karena pada rahim suci itulah ruh sucinya dulu disemayamkan. Begitu bahagianya, begitu senang dan gembiranya anak manusia itu karena bisa berjumpa dan melihat Tuhan yang selama ini telah mengurusi dan mencukupinya dengan penuh kasih sayang. Sambil sesekali terlintas tanya di hatinya, inikah dia sosok Sang Maha Hidup yang menjadikan ada dari yang tadinya tak ada? Yang manakah gerangan Sang Maha Hidup itu? Yang berwujudkah atau yang tak berwujud? Karena mata batin dan mata jasmani telah berbeda pandang. Gelap, hitam dan pekatnya kebodohan yang telah menyelimuti manusia tak mampu menjawab tanya. Sampai akhirnya bertemulah kebodohan dengan nafsunya. Entah apa saja yang mereka bicarakan. Dari hari ke hari mereka bergaul semakin dekat dan akrab satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang mereka lakukan bersama menjadikan mereka seolah-olah menyatu. Iya, menyatu seolah tak terpisahkan. Bahkan mereka berevolusi dalam suatu wujud atau bentuk. Iya, wujud mereka seperti binatang, terkadang jinak dan buas. Wujud dan sifatnya seperti anjing atau serigala. Mungkin gambaran ini lebih dekat jika dilukiskan dengan sosok wujud anjing hitam. Dan sosok wujud ini pun wujud ini pun tumbuh semakin besar seiring dengan tumbuhnya sang anak manusia. Sudah menjadi kehendaknya hukum alam berjalan dengan jujur dan apa adanya. Ia tunduk taat pada perintah Tuhannya, tak peduli apa dan siapa. Semua makhluknya pasti akan tunduk pada hukum-hukum alam Tuhannya, kecuali bagi mereka yang dikehendakinya. Ini adalah sistemnya, sistem dari Yang Maha Lembut dan bijaksana. Maha suci Ia dengan sendirinya, suci jauh sebelum ada yang awal. Begitulah hukum alam kemudian mengatur hidup. Yang kuat akan menguasai yang lemah, dan yang bodoh dalam kuasa diatur oleh si pandai. Begitulah yang terjadi pada mereka. Kebodohan akhirnya menjadi budak sang nafsu.
Dan itulah yang dialami oleh si anak manusia. Semua mengalir begitu saja, mengalir apa adanya sesuai hukum sebab akibat yang bekerja pada hukum alamnya. Tak terasa dan tanpa disadari, kini anak manusia tersebut telah tertawan oleh nafsu dan kebodohannya sendiri. Mulailah perlahan sang manusia terperosok ke jalan yang dimurkainya. Berbelok arah, lupa akan amanah Tuhannya. Terbelenggu bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Kini nafsu dan kebodohannya lah yang menuntun jalan hidupnya. Merasakan kenyamanan hidup bersama nafsunya, hidup bagaikan di surga, terlayani, tercukupi, dan terpenuhi segala kebutuhannya, telah menjadikan manusia lupa akan dirinya.